Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan Jessica Kumala Wongso. Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Krisnamurti mengatakan penahanan tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin diperpanjang per 29 April 2016. Penahanan Jessica ini untuk ketiga kalinya. Penahanan Jessica yang terakhir ini di Reskrimum Polda Metro Jaya bukan berdasarkan izin dari pihak kejaksaan, namun dari pihak pengadilan. Terkait dengan perkara yang dihadapi Jessica, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik diberi waktu untuk menahan tersangka dengan jangka waktu 120 hari. Jika dalam waktu 120 hari berkas yang disusun penyidik belum dinyatakan lengkap atau alat bukti tidak kuat, Jessica harus dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin 30 Januari 2016 lalu, ia mulai menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. 19 Februari, polisi memperpanjang penahanan Jessica untuk kepentingan penyidikan dan menyerahkan berkas penyidikan BAP Jessica untuk pertama kalinya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 3 Maret 2016, Kejaksaan menyatakan berkas tersebut belum lengkap dan mengeluarkan surat P19 kepada pihak penyidik untuk dilengkapi. Lalu 21 Maret, pihak penyidik kembali menyerahkan berkas Jessica ke Kejaksaan. Dengan perpanjangan penahanan itu, berarti Jessica telah melewati 20 hari masa penahanan pertama dan 40 hari masa penahanan kedua, sehingga tinggal tersisa waktu 30 hari untuk melengkapi berkas Jessica maju ke tahap pengadilan. Masih belum tepatkah polisi menetapkan tersangka Jessica Kumala Wongso atas tewasnya Wayan Mirna Salihin karena kopi beracun yang diminum di Oliver Cafe? Lalu, jika Jessica bebas, siapakah yang menaruh racun sianida di kopi Mirna? Ya, pemirsa, apakah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakin berkas penyidikannya diterima oleh Kejaksaan Tinggi? Karena jika Jessica bebas, siapakah yang membunuh Mirna? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana. Selamat pagi Pak Ganjar, selamat datang di Berita 1 TV. Berbicara mengenai penyidikan Reskrim Polda nih, kalau JPU, apa sih yang biasa ditolak JPU dalam pengembalian berkas penyidikan ke kepolisian lagi Pak? Di pengadilan yang punya kewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah pelakunya, itu jaksa penuntut umum. Ya. Sehingga beban berat itu di pengadilan ada di jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum kan harus yakin bahwa pembuktian yang akan dilakukannya valid, ya, menunjukkan bahwa tindak pidana ada dan terdakwa adalah pelakunya. Nah, sehingga kalau kejaksaan penuntut umum menerima pelimpahan berkas dari penyidik, dari kepolisian misalnya di kasus ini, mereka kan akan mengukur apakah untuk keperluan pembuktian pasal yang akan didakwakan, ini alat buktinya sudah cukup atau belum. Gitu. Jadi alat bukti kan kita ada 5, ya, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi dilihat. Dalam suatu tindak pidana, pasal yang diancamkan itu ada istilahnya unsur pasal, ya, yang tertulis. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, itu satu persatu harus dibuktikan. Alat buktinya ya yang 5 itu. Misalnya barang siapa, bahwa pelakunya adalah si terdakwa yang itu, ya kan? Dia manusia, subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban. Karena ada manusia yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Betul. Ya. Terus misalnya merampas nyawa orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pasal pembunuhan, dalam suatu tindak pidana pembunuhan itu harus pembunuhan baru terjadi kalau memang ada nyawa yang melayang. Nyawa yang melayang ditandai dengan adanya mayat. Gitu. Jadi nggak mungkin nih ada kasus pembunuhan nggak ada mayat. Ya. Nah, di kasus ini kan mayatnya ada, yang meninggal ada. Gitu. Nah, penyebab meninggal apa? Itu kemudian dicari alat buktinya. Oh, penyebab meninggalnya racun yang di dalam tubuh, itu oleh keterangan ahli dinyatakan, ya kan? Oh, berarti kan dicari bagaimana masuknya racun ke dalam tubuh korban. Ternyata ada di minuman. Nah, sehingga kemudian harus dicari siapa yang memasukkan kopi ke dalam minuman. Nah, kalau ada alat bukti yang bisa menunjukkan tersangka atau terdakwa lah yang memasukkannya ke dalam minuman, itu bukti paling valid. Mayat ada,
dinyatakan meninggal karena racunnya dari kopi ya ada di dalam cangkir, lalu ada alat bukti lain yang menunjukkan seseorang memasukkan ke dalam cangkir. Itu valid, tidak terbantahkan. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian diukur oleh jaksa. Kalau tidak ada saksi, mungkin surat. Kalau tidak ada surat, petunjuk. Pokoknya dari 5 alat bukti itu dia cari. Ya, mana yang bisa menunjukkan. Sehingga minimal 2 alat bukti bisa menunjukkan bahwa terdakwalah pelakunya dan dia yang bersalah. 2 dari 5 itu tadi, Pak? 2 dari 5. Gitu. Jadi 2 dari 5 itu bisa 2 kombinasi yang manapun, gitu ya. Atau saksi ada 2, 3, 4. Oh, gitu. dari kuantitas ya, itunya ya. Iya, 2 alat bukti. Yang penting kan begini, alat bukti itu satu sama lain berkesesuaian, saling menunjang. Gitu. Nah, permasalahan dari pengembalian ini, Ya. biar berarti dari pihak kepolisian sendiri belum bisa ada 2 alat bukti yang kuat menurut JPO begitu? Ya, jadi kalau jaksa penuntut umum mengembalikan, itu artinya menurut ukuran penuntut umum secara hukum, ya, bukti berkas yang dilimpahkan itu belum punya bukti yang kuat, ya, yang valid, yang kira-kira tidak akan terbantahkan, yang kira-kira tidak akan diperdebatkan, gitu. Nah, kan dalam konteks ini begini, jaksa penuntut umum harus hati-hati, gitu ya. Kalau sampai nanti ada perdebatan itu dan lain-lain, kan dia nggak bisa menghadirkan polisinya, gitu. Jadi itu sebabnya dia akan minta polisi untuk melengkapi terus, gitu. Baik, jadi ibarat kata jaksa nih yang di lapangan nantinya harus mendapatkan suplai yang matang, benar-benar matang. Dan dia nggak mungkin kalau udah di pengadilan terus dia minta bantuan lagi polisinya, nggak mungkin. Jadi justru sekarang lah dia dengan polisi bekerja sama. Polisi lengkapi terus sampai dengan ukuran dia. Karena gini, pembuktian secara hukum kan oleh jaksa, jaksanya yang sarjana hukum, gitu kan. Polisinya kan pendekatan utamanya bukan hukum, gitu ya, walaupun dikasih pengetahuan ilmu hukum, gitu kan, tapi ya polisi dengan kemampuan penyidiknya gitu ya, dia mencoba mencari gitu. Tapi ya lalu kalau dalam konteks ini kita jadi melihat bahwa temuan polisi belum sesuai dengan kebutuhan pembuktian hukum di pengadilan nanti. Alias jaksa belum yakin nih kalau alat bukti yang ada diajukan itu valid atau tidak gitu ya untuk membuktikan bahwa terdakwa ini pelakunya. Nah, gitu. Maksudnya surat P19 sendiri untuk penyidik itu seperti apa ya, Pak? Surat P19 itu kan mengembalikan ya, jadi belum lengkap. Karena kalau dilimpahkan ke penuntut umum, lalu menurut penuntut umum, oh sudah oke semua nih, itu yang namanya P21. P21. Gitu. Tapi kalau enggak dia kembalikan, gitu. Dia kembalikan ya untuk dilengkapi. Gitu. Nanti polisi akan serahkan lagi ya. Itu itu sekedar istilah administrasi lah. Oh, dari jangka waktunya itu sendiri untuk pengembalian segala macam itu berapa lama ketentuannya? Kalau di dalam undang-undang sebetulnya tidak diatur persis ya, kemudian polisi berapa lama harus melimpahkan lagi. Karena memang pada prinsipnya begini, penyidikan itu tidak ada batas waktu. Oh, ya, tidak ada batas waktu. Nah, cuma kan begini, di satu sisi penyidik sudah mentersangkakan seseorang. Padahal untuk mentersangkakan seseorang minimal 2 alat bukti, gitu kan. Artinya kan begini sebetulnya, kalau memang penyidik punya 2 alat bukti yang valid, pada saat dia menetapkan tersangka, seandainya hari itu juga harus dilimpahkan pengadilan, bukti sudah cukup, gitu kan. Nah, jadi tidak ada batas waktu sehingga kembalikan lagi, silakan dilengkapi sampai kapanpun, gitu. Baik. Nah, cuma kejar-kejarannya kan dengan urusan lain nih nanti ini, dengan urusan penahanan. Penahanan. Gitu. Nah, menurut Anda sendiri apakah kali ini berkas Jessica akan diterima kejaksaan? Sudah 2 kali ya, bolak-balik seperti itu. Yang ketiga ini apa? Dugaan saya sih akan dikembalikan lagi. Akan dikembalikan Dugaan lagi. saya. Alasannya? Ya. Saya kan begini, saya mencoba menganalisis. Walaupun ya masukan yang saya terima juga kebanyakan dari teman-teman media ya. Ini kan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana, ya. Sehingga yang harus dicari adalah bahwa ada orang yang meninggal, ada korbannya, mayatnya ada, ya. Nah, sekarang apa penyebab meninggal? Ya. Oh, mati keracunan. Sianida itu. Ya, sianida. Oke. Bagaimana sianida bisa masuk ke dalam tubuhnya? Oh, ada di kopi yang diminumnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sianida bisa ada di dalam kopi yang diminumnya? Jadi sebetulnya begini, secara hukum kita ini nggak buru-buru nyari pelaku dulu. Kita cari peristiwa masuknya sianida. Langkah demi langkah itu tadi kan? ya. Iya. Jadi kalau kita sudah nemu peristiwanya di bagian mana, kita tinggal lihat siapa orang yang terlibat di
ruang peristiwa itu. Ya. Gitu. Misalnya kan begini ya, lagi dibikin, diracik, ditinggal sebentar terus ketetesan dari atas nggak tahu ada apa di atas, misalnya begitu ya. Tuh, jadi itu ruang-ruang waktunya dulu dicari. Ya. Apakah racun masuk pada saat kopi diracik atau pada saat kopi diantarkan dari dapur ke meja untuk disajikan atau pada waktu kopi sudah disajikan di depan. Nah, sehingga terus kita lihat, kalau seandainya masuk pada saat diracik, peraciknya kah? Atau mungkin ada orang lain? Kan jangan-jangan peraciknya ke toilet sebentar nih, gitu, terus balik lagi. Ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu harus digali. Ya. Pada waktu disajikan kan ruang waktunya sempit ya, ngambil dari dapur ke depan. Tapi kan bukan tidak mungkin, gitu. Sehingga kalau seandainya kemungkinan masuknya racun ke dalam kopi itu pada saat diracik mau diabaikan, harus ada alasan yang kuat. Nah, yang saya lihat sejak awal, saya ini nggak nemu ya berita-berita atau penjelasan dari penyidik yang menjelaskan kenapa kemungkinan pada waktu diracik itu terpinggirkan, kenapa kemungkinan pada waktu diantarkan itu terpinggirkan. Ya. Ujuk-ujuk di berita yang saya baca itu Jessica diperiksa lagi, Jessica. Ini kok kayak diarahkan ke situ ya, gitu. Saya nggak nemu tuh. Nggak nemu dan nggak pernah mendengar penjelasannya. Gitu. Ya memang ada ruang waktu yang paling panjang memang. Ya dia duduk sekian lama di situ kan. Ya. Gitu. Nah, jadi dalam konteks itu alat buktinya harus menyatakan bahwa dia mati karena racun sudah ada. Ya. Lalu tinggal bagaimana membuktikan racun masuk ke dalam cangkir atau orang yang memasukkannya. Gitu kan. Sekarang gini, oh berarti racun masuk dalam cangkir. Siapa yang memasukkan? Nah, itu kan kaitannya dengan ruang waktu tadi itu, pada saat diracik, pada saat disajikan, gitu ya, atau pada saat diantar. Gitu. Nah kemudian berbagai alat bukti kan coba disajikan. Adakah saksi yang melihat ya, Jessica memasukkan ke dalam minuman cangkir? Nggak ada, gitu kan? Adakah alat bukti lain? Surat, kan nggak mungkin masukin ke dalam cangkir pakai surat, gitu ya. Rekaman CCTV misalnya. Rekaman CCTV. Kalau seandainya rekaman CCTV menunjukkan itu, maka rekaman CCTV menjadi alat bukti yang namanya petunjuk. Oh, oke. Gitu ya. Nah, saya menduga tapi begini, ini CCTV tidak menggambarkan apa-apa nih jangan-jangan. Gitu. Kenapa saya menduga begitu? Karena saya mengamati kebiasaan kepolisian. Kalau ada satu tindak pidana lalu ada rekamannya, biasanya pada saat konferensi pers dipertontonkan, ya kan, supaya publik nggak ragu lagi. Gitu nih, tuh lihat ada teroris saja dipertontonkan nih waktu dia survei nih, waktu dia ini, waktu dia itu, gitu kan. Nah ini kan nggak dipertontonkan, tapi dibuat seakan-akan ada CCTV, tenang saja, nanti kita buktikan itu. Saya bilang ini beda dengan kebiasaan polisi nih, gitu kan. Berarti dia nggak punya apa-apa nih, jangan ini cuma mau nakut-nakutin si tersangka ya. Kalau Anda masih bantah juga nanti CCTV kami perlihatkan nih, gitu. Dan sejauh ini kan juga saya menduga, ya kalau emang di CCTV itu ada, mengacu ke kebiasaan polisi, pasti sudah ditayangkan. Ya, kedua tidak akan ada perdebatan. Ketiga pasti sudah dilimpahkan dan sudah diterima oleh penuntut umum. Tidak perlu bolak-balik ya. Tidak perlu bolak-balik. Nah, apakah kaitannya dengan masa penahanan perpanjangan sesuai dengan hukum pidana yang ada? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.